Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 7, berakhlak dengan nama Tuhan kita Allah. Allah, nama Allah yang pertama, huwa ismu alamin, mudab ilaih atau ismun alamun, alal ilahil wajibil wujudil ma'budi bihaqqin. Jadi Allah itu adalah nama, adalah isim alam. Isim alam itu alamiah, nama. Cuma nama-namanya alal ilahil wajibil wujud, menunjukkan atas Tuhan yang wajib oleh adanya. Nah, wujud itu ada 3 makna. Wujud. Jadi wujud itu panahakan 3. Ada namanya wajibul wujud. Yang kedua ada jaizul wujud. Yang ketiga ada mustahilul wujud. Wajibul wujud, jaizul wujud, atau mungkinul wujud, sama. Jaiz ya mungkin ya jaiz. Yang ketiga ada namanya mustahilul wujud. Nah, dia 3 buting. Yang pertama wajibul wujud, wajib oleh adanya. Nggih, mustahil kadada, pasti ada. Nah, wajibul wujud itu panahakan ke bawah, itu adalah wujudullah, adalah wujudnya Allah. Itu wajibul wujud. Yang kedua ada namanya jaizul wujud, jaiz, mungkinul wujud. Itu apa tuh? Wujudul khalqi, itu wujudnya makhluk ya kita nah. Nah, kita nih wujud kita tuh jaiz, boleh ada, boleh tiada. Nah, lalu kita ada. Jadi adanya kita ini namanya mungkinul wujud atau jaizul wujud. 2. Yang ketiga ada mustahilul wujud, mustahil oleh adanya. Nah, panahakan ke bawah itu wujudus syarik, adanya serikat Allah, adanya Tuhan selain Allah. Ada Tuhan selain Allah itu mustahil wujud. Jadi mustahil wujud dengan mungkinul wujud itu keduanya kada mungkin naik kepada derajat menjadi Tuhan. Orang yang menjadi Tuhan itu nang ilah itu kan Tuhan. Itu statusnya adalah wajibul wujud, wajib oleh adanya. Berarti barang yang mungkinul wujud kada mau jadi Tuhan, ya kan? Maginnya ainang mustahilul wujud, adanya itu mustahil, maginnya kada mau jadi Tuhan. Yang mungkinul wujud aja, yang jaizul wujud aja kada kawa jadi Tuhan, apalagi mustahilul wujud. Nah, jadi Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah orang yang bersifat wajibul wujud. Allah itu istimrarul wujud, wajibul wujud. Nah, kalau kita kan asalnya kadada, sekarang ada, dan kaina macangan kadada ada kadada. Kalau Allah ada. Nah, itu namanya wajibul wujud. Yang kedua al-ma'bud bihaqqin ya. Yang kedua al-ma'bud bihaqqin, yang disembah sebenarnya. Gitu. Berarti mau nyembah selain Allah itu digairi haqqin. Gitu. Oleh karena itu disebut namanya kafir.
Jadi orang yang menyembah selain Allah itu disebut namanya kufur, kafir. Gitu, orang kafir itu di dalam kitab termasuk orang yang jahil. Jadi orang jahil itu ialah orang yang menyembah selain Allah. Itu disebut jahil namanya. Gitu, nah jadi sekali lagi Allah itu isim alam yang menunjukkan Tuhan yang wajib ada dan yang berhak disembah gitu. Nah cuma keistimewaan ngaran Allah lah gitu. Ada keistimewaan lapas Allah itu ada 4. Ada 4. Yang pertama, lapas Allah kita gugurkan alif di Allah menjadi lillah. Jadi Allah buang alifnya menjadi lillah. Lillah itu 2 sudah. Jadi ada Allah turun ke bawah lillah. Nah, lillah itu kita buang lam yang pertama, bacaannya lahu. Jadi ada Allah, ada lillah, ada lahu. Berapa sudah? 3 lah. Yang keempat, buang lam yang kedua, bacaannya hu. Hu itu artinya huwa. Huwa itu artinya dia. Nah, jadi pian tulis Allah, kemudian lillah, kemudian lahu, kemudian hu. Hu itu pakai waw. Huwa, hu, alha. Nah, jadi ada Allah, ada lillah, ada lahu, ada alha'u atau hu, huruf ha. Nah, huwa. Nah, kita artii dulu mulai hu. Kita artii mulai hu lah. Kita mulai sedikit ke banyak. Nggih. Nah, hu itu adalah isim kinayah. Kalau pian belajar mutamimah, isim damir itu disebut isim damir ujar ulama Basrah. Huwa itu huwa itu jar isim domir, itu pendapat ulama Basrah. Cuma kalau huwa itu isim kinayah, pendapat ulama Kufah. Berarti isim kinayah itu isim damir. Nah, kinayah apa gerang? Kinayah apa? Oh, sekalinya hu itu adalah kinayah huwa khaliqu kulli syai'in. Nah, bisa lama arti di hu itu artinya huwa khaliqu kulli syai'in. Dia Allah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. Nah, dia betul. Hu Allahu hu. Nah, hu Allah. Hu kan tarikat samaniyah itu kan ada la ilaha illallah, ada Allah, ada hu. Nah, hu itu ya huwa. Huwa itu isim damir ujar ulama Basrah, isim kinayah ujar ulama Kufah. Kinayah apa? Nggih, kinayah menunjukkan huwa khaliqu kulli syai'. Dia Allah lah yang menciptakan seluruh sesuatu. Jadi munya kita melihat sesuatu mudahan ingat Allah, amin. Alhamdulillah. Jadi mun apa nang kita lihat napa kan nang dilihat di alam ini nah mudahan kita keingatan si dia. Ya kalau min aina minhu, ila aina ilahu, manhu Allah. Kitab Risalah Maimuniyah, Allahu itu Allah. Nah, jadi setiap nang kita lihat karena itu makhluk, itu ciptaan, setiap memandang makhluk mudahan keingatan Khalik. Setiap memandang ciptaan mudahan ingat nang mencipta. Mudahan kita ingat Allah. Amin. Ala
bizikrillah tatmainul qulub. Jadi ala perhatian, bizikrillah dengan semata-mata mengingat Allah aja, ya kah? Tatmainul qulub, hati ini selalu tenang, selalu senang, ya kah? Nah, kalimahnya fi'il mudarik. Fi'il mudarik itu istimror. Jadi hati itu selalu tenang, senang, gembira. Kenapa gerang? Selama hati ini ingat Allah. Ingat Allah. Jadi mudah-mudahan kita ditolongi ingat lawan nang hu. Ya Allah, hu. Jadi hu itu apa guru? Hu itu huwa haliku kulli syai'. Dia Allah lah yang menciptakan sesuatu. Hatta mikrofon, hatta meja, hatta kacamata, hatta baju macam-macam, sekalipun jahirnya liwat tangan manusia, sekalipun made in Cina, made in Jepang, made in Indonesia, menukar kopiah di Mekah, bulik ke kampung arai, kalau kahilirna nukar di Mekah ajar. Jadi jar orang menjingok pang, diperiksa orang kopiah, itihi di dalam ada capnya made in Alabiu. Berarti Alabiu ampunnya. Nah, mengapa jadi Cina bisa maulah? Mengapa Jepang jadinya pintar? Mengapa jadi pintar? Karena inya berakal. Akal tuh siapa yang maulah? Allah. Berarti hakikat yang maulah mikrofon, maulah kendaraan, maulah HP, hakikatnya Allah. Mudahan paham. Nah, jadi sekali lagi, hu itu huwa khaliku kulli syai'in. Dia Allah lah yang menciptakan sesuatu. Kalau langit nyata banget Allah, bumi nyata banget Allah. Siapa di sini kawa maulah langit? Dahwa kita jangan maulah langit, naik ke langit aja ngalih. Itu apalagi nang gotong royong. Kada kawa. Jadi langit itu pasti kudrat Allah zahirah. Adapun mikrofon, selain mikrofon, kipas angin, jam tangan, rumah macam-macam, itu kudrat Allah juga. Cuma kudrat Allahnya khafiyah, tersembunyi di dalam tangan manusia. Cuma tetap hakikatnya khaliknya Allah. Mudahan paham insyaallah lah. Nah, jadi sekali lagi sama ini, mudah-mudahan kita ditolongi setiap memandang apa aja di bumi, di langit, makhluk di langit, makhluk di bumi, mudahan hati ingat ingat Allah. Amin. Satu. Kemudian yang kedua, lahu ulang. Masukkan lam. Lam di situ pian andaki lahu itu lamul milki fil batini. Lam milik fil batin, pada nikmat batin. Jadi nikmat batin itu lahu, milik Allah. Milik Allah. Gitu ta, milik Allah. Sabarnya kah, syukurnya kah, ridhonya kah, ilmunya kah, makrifahnya kah, itu adalah nikmat nang datang dari Allah, nang diberi ke hamba. Mudahan sabar syukur ada di dada kita. Mudahan sifat pemurah ada di hati kita. Mudahan sifat kasih sayang ada di hati kita. Amin ya Allah. Itu lahu, itu milik Allah. Allah itu syakir. Allah itu sabir. Ada kelonggaran Asmaul Husna. Bukan sabir lagi, syakur, sabur. Itu ismun min asma'illah. Nah, jadi oleh karena itu milik Allah lah nikmat yang ada di batin. Jadi lam dilahu lamul milki fil batini. Sudah ditulis. Nah, turunakan bulang. Imbah lahu datangakan lam bulang, berarti bacaannya lillah. Nah, lillah itu apa guru? Lillah itu lamul milki fil zahiri. Karena Allah itu isim johir, kalau hu isim domir. Jadi lillah lamul milki fil zahiri bulang. Lam lil milik fil zahiri
pada nikmat nang zahir. Jadi nikmat nang zahir itu sabarataan pun milik Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kenal tulisannya di sekumpul musala ar-raudhah. Nih kanan di sini nah. Lawan di kiri sini ya kalau napa tulisannya wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa haja nikmat bikum ai fikum. Ba bimakna fi. Wa ma bikum ai wa ma fikum. Baik itu di dalam, baik itu di luar, karena ba itu luar biasa. Jadi wa ma bikum bayannya ma min nikmatin, jawabnya ma itu paminallah. Itu dari Allah. Karena seberataan milik Allah. Lalu diunjuk ke kita, diberiakan ke kita. Ya kalau nadinto lalu kita sugih zahir, sugih batin. Mudahan sugih zahir batin. Amin ya Allah. Mudahan hati berilmu, mudahan hati ma'rifah. Ya Allah, mudahan murah rezeki, mudahan kawa bersedekah. Amin ya Allah. Nah itu tak. Nah jadi sekali lagi lahu lamul milki fil batini lillahi lamul milki fil zahiri. Nah yang terakhir Allah. Anda akan alif. Tadi kan lillah, Anda ki alif. Bacaannya Allah ampih lillah. Nah Allah itu apa? Anda ki alam litafkhim wa ta'zim. Lam itu lita'zim atau litafkhim. Artinya lam di alif lam Allah itu bukan alif lam li ta'rif, bukan alif lam memakrifahkan. Alif lam di Allah itu alif lamnya li tafkhim, li ta'zim. Jadi alif lam itu jadi didatangkan di kalimat ilah. Ilah itu Tuhan. Lalu dimasuki alif lam, buang hamzah. Ya kah? Imbah dibuang hamzah, udgimatilam pilam pasara Allah. Nah alif lam itu masuk kalimat ilah, itu adalah li ta'zim, membesarkan kalimat Allah. Berarti Allah itu ismun mu'azzam. Allah itu nama yang diagungkan, nama yang dibesarkan. Bishr al-Hafi dapat ridanya Allah gara-gara mengangkat ada tulisan, ada kertas atau daun atau apa, ada tulisan bismillah, ada tulisan Allah apa di tanah, dijajak-jajak, dilincai-lincai oleh kuda, lalu angkat sidin berdabu, diberasi sidin, di minyak harumi sidin, andak sidin di atas. Bishr al-Hafi malamnya bermimpi, nada munadin, ada orang yang memanggil, wahai Bishr al-Hafi, sebagaimana engkau mengangkat nama Allah, maka Allah mengangkat nama engkau. Jazaa'ur rab'i rab'un, bal jazaa'ut ta'zim ta'zim. Kita. Nah, jadi oleh karena itu beruntungnya mengapa kita membesarkan guru, membesarkan ilmu, ya kah? Membesarkan majelis ilmu, karena itu idapatnya ke Allah. Ilmu Allah. Nah, ilmu itu kan ilmu Allah. Mengapa jadi kita membesarkan ilmu? Karena ilmu itu ilmu Allah. Cobaan kita kitab dihempas. Cobaan guru dihinakan, habaib dihinakan. Nah, sama menghinakan Allah. Sama itu telah kita. Jadi sekali lagi, jadi Allah itu adalah alif lamnya litafkhim wa ta'zim. Jadi dibesarkan. Sudah paham insyaallah? Allah buang alif, bacaannya lillah. Lillah buang lam pertama, lahu. Lahu buang lam yang kedua, hu. Paham? Hu itu artinya huwa khaliqu kulli syai'in. Dia Allah lah yang menciptakan sesuatu. Lahu lamul milki fil batini. Lillah lamul milki
fil zahiri. Allah alif lamnya litafhim wa ta'zim. Nah, jadi mudah-mudahan hati kita membesarkan Allah. Amin ya Allah. Jadi orang behari itu tersambat Allah itu ada nang pingsan. Buka manakib Ali Zainal Abidin di dalam Syarah Ainiyah. Behari belajar. Ali Zainal Abidin itu punya mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, hanyut pingsan mendengar lapas Allah tuh nah. Kan orang behari itu dintukan karena hati itu haibah, karena lapas Allah itu labjul jalal, ismul jalal gitu tuh, ismul jalal. Oleh karena itu di dalam kitab Fathul Mu'in I'anah Talibin mun ada orang karena pulasit masrok kasurupan ya kah, cari piring putih, cari spidol. Nah di piring putih itu ditulis, napa tulisannya Allah Allah sahibak piring. Nah sudah hibak Allah aja tulisannya. Datang banyu, lunturakan, simburakan kemuha oranan karena kesurupan tadi. Insya Allah hantunya tuh keluar, jinnya tuh keluar. Buka di dalam kitab I'anah Talibin. Berarti nama Allah itu Ismul Jalal. Ini data Ismul Jalal. Jalal tuh takutan orang. Marah jadi Jalal lain Jamal. Ismul Jalal. Allah Jalla Jalaluh ya. Ya Allah Jalla Jalaluh. Itu kalau kita tulis Muhammad Rasulullah, kaligrafinya Allah Jalla Jalaluh. Jalal. Nah kemudian pulang sambungannya, yakni Allah itu nama yang paling mulia. Nama yang paling mulia di antara nama-nama Allah. Nama Allah itu mulia. Ayo beritaan. Kadeda pernah kada mulia ngaranjeun Asmaul Husna. Husna itu isim tabdil wajan fu'la. Hadijatul kubro. Kalau lelaki kan akbar, kalau bebinian kubro. Ya kalau Asmaul Husna, nama-nama yang paling bagus. Nah di antara nama-nama yang paling bagus, nama Tuhan sebenarnya bagus. Yang paling bagus di antara yang lebih bagus adalah Allah. Allah. Lapas Allah itu nah. Itu nama yang paling mulia di antara segala nama. Karena tiada ada makhluk yang bernama dengannya. Ngatakan tak? Kadeda orang benaran Tuhan. Kalau bahasa Arabnya sama ini, Allah ismun maudu'un la yusyarikuhu ahadun. Sama itu kalimat bahasa Arabnya. Allah ismun maudu'un adalah nama yang dipakaikan. Nggih. Lillahi lil ilahi bagi Tuhan. Nama yang dipakaikan bagi Tuhan. La yusyarikuhu ahadun, yang tidak ada mensyirikati nama Allah seseorang. Mensyarikati nama aja kada kawa, apalagi mensyarikati menyembah. Nah dinta ngarannya aja kada kau disyarikati. Oleh karena itu di dalam I'anah ada seorang perempuan melahirkan anak, lalu dingarani ngaran anaknya tuh Allah. Gitu, langsung timbak patir. Hari itu timbak patir. Gitu. Kan jangan coba-coba. Gitu. Nah dinta kalau Abdullah ada bapak, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Ya kalau Abdullah dinta. Cuma kada boleh Allah tunggal. Tidak boleh. Dinta. Abdullah di kiau adul kada jadi masalah. Kalau Abdullah di kiau Allah jangan juga. Jangan. Alhamdulillah. Nah, jadi oleh karena itu Allah itu nama yang dipakaikan bagi nama Tuhan, la yusyarikuhu ahadun, la yusyarikuhu fihi ahadun. Nang tidak ada mensyarikati itu nama
ulih seseorang. Cobaan ada orang bengaran Allah, weh timbak patir buntung itu di dalam kitab tak namanya aja kada kawa disarikati gitu tak. Nah itulah keistimewaan ngaran Allah yang bernama dengan dia dan paling banyak ulang disebut di dalam Al-Quran. Ada ulama menghitung berapa jar 2360 kali. Jadi lafaz Allah itu jumlahnya di dalam Al-Quran ya kah? Allah, kalimat Allah ya kan? Alhamdulillah. Nah, sebutin deh Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebutin deh lafaz Allah. Nah, cari lagi di surah-surah lain sampai kul a'udzu birabbin nas. Ada ulama nang mahitung berapa jar jumlahnya 2360 kali lafaz Allah disebut di dalam Al-Quran. Tidak ada nama yang paling banyak di dalam Al-Quran kecuali disebut nama Allah. Nah, berarti nama Allah ini istimewa karena rancak disebut. Nah, bahkan mengatai Allah tah sama mengata seluruh nama-namanya nang 99 bah kita sambat ya Allah sama menyebut seluruh nama. Berarti Allah itu ismun jami namanya. Seperti orang miskin mengata ya Allah sama mengata ya Razzaq. Masalan umpamanya kan orang miskin itu orang nang sukun tuh mati ya Allah. Mengapa orang miskin itu disebut miskin? Ada dua tafsir miskin itu disebut miskin. Istiqaq kalimat, bedah kalimat. Miskin itu ada dua. Satu sukunun lil agniya, artinya orang itu senang kepada orang sugih pemurah. Ya Allah, siapa orang sugih pemurah? Allah. Jadi mudahan hati kita ke Allah. Nggih. Makhluk bisa guring, makhluk bisa kada ingat. Ya Allah, makhluk bisa berubah. Itu tak paham? Jadi sukunun ilal agniya, sukunun ila karamil agniya. Atau bisa juga miskin itu disebut miskin diambil kata-kata sukunun adamul harakat kadada gerak itu tak kadada gerak. Oleh karena itu ujar orang bahari duit itu halar, berarti mau nyaba duit bahalar ya Allah. Cocok orang berduit tuh hanya buntung aja keluaran nya bahalar ya kalau kita wong Solo, wong Cili, wong Idan, wong apa lagi? Ya kalau kada mall, kakai mall, kacucu mall, jalanannya nya berduit, layan kada berduit, di rumah pang beganaan, itu ya nambah tasmiyah gak, kada ada ulahan. Nah, jadi Tuhan tuh maha adil juga. Nah, itu sukun itu kada kemana-mana sukun gitu. Karena duit itu halar, karena mau nyoba duit behalar. Nah, gitu. Mau duit dilihat anak sudah tak jalanan dia. Nah, benak berjalanan ya tak behalar kalau ngarannya terabang tak. Nah, gitu. Jadi ulih karena itu nah, jadi orang miskin mengata ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu sama mengeu ya Razzaq, wahai orang yang memberi rezeki. Wahai orang yang memberi rezeki. Berarti ya Razzaq itu tak cabur di dalam kalimat ya Allah. Jadi kalau bahasa kita sama ini Allah ismun jami'. Allah ismun jami'un li'anna tahtahu al-ma'ani kullaha. Karena seluruh ma'ani
Ma'ani itu seluruh sifat-sifat, seluruh asma, seluruh sifat, bahkan seluruh af'al itu tacabur di dalam lafaz Allah. Allah itu kan fa'il. Setiap fa'il ada fi'il. Apa aja af'al, fi'lun, fi'lani, af'al itu pasti tacabur di dalam fa'il. Allah itu kan orang yang memperbuat. Berarti si af'al tacabur di dalam Allah. Sifat udat, iradat, ilmu, hayat, sama, wujud, kidam, baka, seberataan tacabur di dalam Allah. Allah itu wajibul wujud, Allah itu kidam, Allah itu baka, Allah itu qadirun, muridun, alimun, hayyun. Ya kan? Berarti seluruh asma itu tacabur di dalam lafaz Allah. Seluruh sifat tacabur di dalam lafaz Allah. Bahkan seluruh af'al pun tacabur di dalam lafaz Allah. Lafaz Allah tuh Masya Allah. Orang yang arif billah, orang yang wali kekasih Allah, cuma nang kada maksiat lawan Allah lah berucap ya Allah. Itu hati-hati orang yang maksiat tuh mudah bertaubat. Dan katakan Habib Umar tuh punya bicara mah si dia rancak ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Si dia rancak membawa kalimat ya Allah. Bahkan ulun ada melihat di dalam tafsir. Ada seseorang hendak entah apa salah kada tahu, lalu hendak disakiti oleh orang banyak. Rupanya orang itu buka ke rumah guru, buka ke rumah orang alim, buka ke orang saleh. Jadi ketika guru tulungi ulun hendak ditampar orang, hendak ditimpas orang, hendak dibunuh orang, tulungi ulun guru, ulun tulungi. Entah mencontan hilim orang aja juga tahu juga. Pokoknya hendak disakiti orang. Datang orang banyak mengapung tadi ke rumah, melihat ke rumah. Jadi ujar nang orang sarahakan. Ujar sidin ini tamuku. Tamuku. Ini kan tamuku nih. Siapa aja mau nyoba hilang ke rumah tamuku. Mau keluar sampai jadi tamu. Jagai orang tuh macam nanti. Cuma sekalinya tatap hendak menghantam, hendak merabuti, hendak berucap sidin Allah, Allah. Seberataan nang lading di tangan, kayu di tangan tuh seberataan melapas Allah. Cuma nang berucap Allah tuh wali. Kalau kita Allah aja tatap catok orang. Mengapa gerang rancak berdusta? Sembahyang kada. Jadi orang yang mengata Allah itu datang dari mulut, dari hati orang yang makrifah lawan Allah. Orang yang taat lawan Allah. Orang yang kada maksiat lawan Allah. Nah, cuma kita jangan kulir juga mengata ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan berkat mengata ya Allah, ya Allah, mudahan hati nang karas mudahan jadi lunak. Amin ya Allah. Hati nang karasnya mudahan jadi lunak. Nang pamalar ini mudahan pamurah. Allah, Allah, la ilaha illallah, Allah, Allah, hu. Oleh karena itu mengapa ada ratib atas, ada wirdul latif, ratib haddad, ada tarikat samaniyah, ada hijib bahar, ada hijib sakrat, supaya kita rancak menyambat Allah. Supaya kita menyambat Allah. Karena hati ini munkaras, lalu kita dengarkan di telinga kita kalimat Allah. Mudahan hati kita jadi lembut insya Allah. Asalnya mati mudahan jadi hidup insya Allah. Asalnya penyarikan mudahan kasih sayang insya Allah. Nah, jadi oleh karena itu ala bizikrillah tatmainul qulub. Mudahan hati kita ketujuh ingat Allah, amin ya Allah. Nah, kemudian pulang sambungannya di halaman sebelah. Adab. Maka akhlak hamba terhadap ini nama yang mulia, yakni nama Allah, adalah wajib bersifat hamba.
Nah kayak apa ngaran hamba? Yang disebut namanya Abdullah, yakni hambanya Allah. Kita bukan hamba Abdul Jah, kita bukan hamba pangkat, kita bukan Abdul Mal, kita bukan hamba harta. Gitu, jar orang bahari jangan jadi hamba wang. Tahu di hamba wang, dicium haram sekali dihiris, bepira, beulat, hamba wang ngarannya. Itu hamba wang tuh asam napa ya, asam hamba wang, hamba uang. Nah, jadi mudahan kita jangan jadi hamba uang, amin ya Allah. Di dalam kitab Nuzha itu jar awal-awal orang yang menyambut duit itu adalah iblis. Ketika iblis menyambut duit, lalu diandak iblis di antara dua kaning, antara dua mata. Nah, iblis berucap, ta'isa man ahabbaka, celaka orang yang mencintai engkau wahai duit. Itu tak. Jadi yang dilarang itu cinta, bukan dilarang memiliki duit. Mudahan murah rezeki pada. Amin ya Allah. Itu tak. Kada nyaman kada berduit juga untung ay. Ujar arwah ini dunia itu gegala iman. Taulah gegala lah. Jadi ulun ini lagi ke kanak betakon, nih gegala itu apa? Gegala itu jasidin ada kalau lading, perang panjang, perang cingkok, lading. Nah, lading itu supaya marikit di ulu, tahu di ulu tuh nang kayunya. Karena munya kada beulu kan padas tangan, mengacak lading tuh nah padas tangan. Nah, jadi antara lading lawan ulu lading, ya kah? Nah, supaya marikit di apa ngarannya? Digagalai. Biasanya kita menggagalai lawan plastik. Plastik itu dibakar. Bisa lokot nah titiki, tik. Nah, dinto hanyar cucuk akan lading ke kayu itu. Nah, marikitnya. Jadi ibaratnya belinga itu tangan kada padas dan kada melacong ke kawan. Hanya kada begegala bahaya. Untuk tukul gin begegala tukul ya nang pakai pako tuh di kepala tukul tuh. Cobaan kada begegala melacong kepala tukul. Iya kalau nah dinto ada gegala. Dunia tuh gegala iman. Berarti iman tuh kayak lading. Dunia itu hati itu kayak ulu. Iman itu kan andaknya di hati, paham? Jadi si iman seperti lading, iya kah? Si ulu lading kayunya tuh seperti hati, supaya lading marikit kemana? Marikit ke ulu, nah digala-galai. Dintuk jua iman supaya marikit ke hati digagalai. Apa gagalanya? Dunia. Jadi dunia ini gagala iman. Parut munya lapar, mun iman kadada, iman tipis, ya nang pisang orang ditabang, ya nang mencumpet, ya nang merampok, ya nang membigal, ya nang membunuh, iya mencuntan, iya. Nah, mudahan murah rezeki pada. Amin ya Allah. Gitu bontong lah. Mudahan kita hamba Allah. Jangan hamba duit. Jangan hamba pangkat. Jangan jadi hamba syuhrah, hendak masyhur. Mudahan kita jadi hamba Allah. Gitu. Baduit kakada, bepangkat kakada, terkenal kakada, kada jadi masalah. Kita mudahan rasa sugih jadi hamba Allah. Sugih dengan sembahyang, sugih dengan baca Quran, sugih hati dengan hadir ke majelis ilmu. Ya Allah. Nah, ini mana kada berduit kada sembahyang lah pulang. Sakit pada kayep ini. Ya Allah. Mana kada berduit kada sembahyang lah pulang. Kaya. Hidup ini berpikir. Ya Allah, munya di tangan kada ada duit, di hati berang sugih. Laisal gina bi kasratil mal wa innama ul gina unak
nafsi. Tidaklah sugih itu dengan banyak berduit. Sugih itu adalah sugih hati. Kawa babari, ya Allah, kawa babagi. Mudahan hati kita disugihakan Tuhan. Amin ya Allah. Nah, sudah. Imam Ghazali berkata, Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali ini ada menyusun kitab Sarah Asmaul Husna. Ujar Imam Al-Ghazali, ada 4 syarat menjadi hamba Allah Ta'ala. Mudahan tak bawa burik nang 4 ini nah. Dirasa-rasa dirasa-rasa. Ida mata syaratu intapal masyrutu. Munyak kadede nang syarat nang 4 tuh berarti kita belum jadi hamba Allah. Bisa jadi hamba uang, jadi bisa jadi hamba dunia, bisa jadi hamba gawian. Nah, 4 syaratnya. Nomor 1, pertama, la yara gairallah, yakni tiada melihat ia hamba nih akan barang selain Allah. Jadi nang dipandangnya tuh Allah. La maksuda ilallah. Tidak ada nang dimaksud, tidak ada nang dituju, tidak ada nang diunting kecuali Allah. Gitu. Kalau kita nih nang hendak diunting pujian makhluk, nang diunting harta makhluk, amplok makhluk, duit makhluk. Udah nang kita unting ridanya Allah. Amin ya Allah. Ini Ramadan berlalu nih. Kita bukan hamba Ramadan, kita hamba Allah. Ramadan meninggalkan kita, Allah tidak meninggalkan kita. Kita hamba Allah. Jadi siapa yang membaca Al-Quran di Ramadan aja, di luar Ramadan ampih membaca Al-Quran, berarti ini jadi hamba apa tak? Hamba Ramadan. Gitu. Jadi kita ini hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Gitu. Kita bukan hamba Lailatul Qadar, kita bukan hamba ganjil. Ya kalau punya ganjil banyak makhluknya, punya genap hilangan. Ramadan ini pahala dilipat gandakan, yang sunat jadi pahala wajib, yang wajib 70 kali ganda. Jangan nang sunat lawan nang wajib, nang mubah aja berpahala. Guring di bulan Ramadan berpahala. Naumus saim ibadah, guringnya orang puasa ibadah. Kalau kita di luar Ramadan guring itu mubah, guring kah? Kada guring kah? Malayu sabu ala fi'lihi walayu akabu ala tarkihi, berpahala kada, berdosa kada, mubah. Cuma punya di Ramadan guring berpahala. Cuma jangan guring bersama subuh. Ya Allah, atau imbah asar jangan juga. Guring kailullah, guring hailullah sebelum juhur atau imbah juhur, itu yang berpahala. Makan itu mubah. Cuma di bulan Ramadan makan itu jadi pahala. Ngarannya berbuka, ngarannya bersahur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan malaikat bersalawat kepada orang yang makan sahur. Kalau kita di luar Ramadan, sarapan pagi, tang hari, makan malam, makan kada jadi masalah. Cuma di bulan Ramadan jadi pahala. Makan di Ramadan tuh nah jadi pak. Cuma jangan makan siang. Makan siang ada puasa. Nang berbuka lawan bersahur gitu nah yang jadi pahala. Paham ya lo bentar? Lalu ampih bulan Ramadan, berarti pahala ampih nah. Ya kalau ampih berlipat ganda nah. Kita jangan jadi hamba pahala, jangan jadi hamba gaji, kita hamba Allah. Mudahan istiqomah baca Qur'annya, amin. Istiqomah sembahyang berjamaahnya, amin. Istiqomah bersedekahnya, amin. Istiqomah hadir ke majelis ilmunya, amin. Sekalipun pahalanya kada seganal di Ramadan. Paham insyaallah? Yang kita cari ridhonya Allah. Bagaji kada kah? Itu bagaji kada kah? Yang dicari ridhonya Allah. Nyamunya Allah ridha, datang aja rajaki-rajaki nang liwat lain. Ada aja dilipat ganda akan pahala yang di lain. Jadi sekali lagi kita hamba Allah, bukan hamba pahala.
Kita hamba Allah, bukan hamba dunia. Nah, jadi sekali lagi, la yara gairallah. Inya kada melihat kecuali yang dilihatnya Allah. Mudahan kita ikhlas fil ibadah. Garis itu nang la yara gairallah seret andaki al ikhlas fil ibadah. Ikhlas di dalam ibadah. Siapa yang jadi hamba Allah? Hamba Allah itu ialah orang yang taat ibadah karena Allah. Karena ia kada memandang di dalam ibadah kecuali yang dipandang Allah. Ini ibadah nih. Bersedekah ibadah, hadir ke majelis ilmu ibadah, baca Quran ibadah. Orang yang ketika beribadah ada 3 hal, nazar, pandangan. Munyata pandang diri, lahirlah ujub. Oh, rajin juga undane, pembaca Quran juga undane, cangkal juga mengaji undane, tak pandang diri tak, tak pandang diri tak, tak pandang diri, atau tak pandang orang, tak pandang makhluk. Kucing aja lalu benyaring bacaan, saking arainya atau riya ngarannya, sum'ah ngarannya, ujub tak pandang diri, riya sum'ah tak pandang makhluk. Jangan tak pandang diri, jangan tak pandang makhluk. Siapa yang dipandang? Allah. Layara gairallah. Itu ngarannya al-ikhlas fil ibadah ngarannya. Mudahan ditolongi. Kita belajar. Kada ikhlas juga, cuma belajar ikhlas kita ini nak berhajat lawan ikhlas ulang. Kita ini terkadang alihai ya kala. Oleh karena itu dalam kitab tafsir Sawi Jalalain juz pertama, al-insan yahtaj ila magfiratillah. Manusia itu pasti berhajat lawan keampunan Allah. Walau kana fi bahri ta'ah. Sekalipun orang itu di dalam lautan taat, apalagi lautan maksiat. Ya kah? Sekalipun di dalam lautan taat, orang tuh tidak pernah menggawi maksiat, yang digaunya ibadah. Fa idza faragta fansab, fa idza faragta fansab. Munya tuntung ibadah pulang. Tatap yahtaju ila magfiratillah. Jangan ampih beristighfar, jangan ampih membaca salawat, jangan ampih taubat tuh jangan ampih. Tubu ilallah. Fi'il amarnya lil istimrar. Mengapa geram? Karena boleh jadi ibadah kita bercampur maksiat. Ada riya, ada ujub, ada sum'ah. Ya kalau tawaf aja sambil selfie, ziarah ke makam Nabi Muhammad aja sambil selfie, berdoa di hadapan makam Ibrahim aja inta gambar lawan kawan, gambarakanlah ya. Mana Mbak Amin orangnya? Inta ya nang abut imam di Masjid Haram. Orang Indonesia ini jadi katujuh selfie, han memberi supan lah, dicaramahkan orang. Imam Kuba kah, imam masjid punya di orang sana lah gitu. Karena umrah haji ini yang paling banyak kita Indonesia, dan orang Indonesia juga nang ketujuh bergambar. Hendak mengucap hajar aswad aja bergambar aja sawat. Hebatnya kita nih Kang, saking ngangan ya tetap. Jadi al insan yahtaju ila magfiratillah walau karena fi bahril ta'ah la siyama fi bahril maksiat. Itu tuh buntung eta. Jadi satu sekali. Ada 4 syarat mengapa orang tuh jadi dingarani hamba. 1, inya beramal ibadah karena Allah. La yara gairallah. Inya kada memandang diri, inya kada memandang makhluk. Karena munya terpandang diri, terpandang makhluk, kayaknya maulah kada ikhlas. Mudahan beramal ibadah memandang Allah. Ini hadir di sini nah. Mudahan karena Allah beritaan. Yang mengajar, yang belajar, mudahan karena Allah beritaan. Nah, dintelah 1 ditulis tuh al-ikhlas fil ibadah tuh ditulis la yara gairallah dinta. Karena seorang hamba wajib tiada jauh dari hadrahnya Tuhan. Nah, jadi jangan jauh lawan hadrah, jangan terdinding. Kita ini mun kawa kayak kakanakan. Ngalih bekisah kanakan kawin aja belum. Kakanakan tuh bu untungnya inya tak ilan pada guring kan. Abah mamanya kadede di kamar. Napa nah? Nangisnya
anunya anu terhijab nya, terhijab. Kita pernah lah menangis anu gara-gara kada ingat Allah. Udah pernah. Sampai yang kada husuk aja biasa-biasa aja. Ditata. Orang-orang salih bahari itu buntung munya hati ini nah gaplah lawan Allah, bertaubat inya, istighfar inya, minta sekajap di mata aja aku lupa lawan Allah, ku hukumakan diriku kafir, bukan kafir iman, kafir nikmat, karena akal itu kan nikmat, tempat syuhud, tempat musyahadah. Allah itu masyhad, tempat pandangan hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudahan hati ini ketujuh memandang Allah, amin. Mudahan ditulungi satu. Kayak apa cara memandang Allah? Rancak-rancak di hadrah Allah, rancak-rancak sembahyang, rancak-rancak di muka Quran, rancak-rancak hadir di majelis ilmu. Ini hadrahnya Allah. Munya didugam pada cocok. Ramai kala di apa memandang Allah. Ya kala nang kayak ini gin kita lupa Allah, sembahyang gin kita mahayabang kada ingat di Allah. Tak cuma dulu awak kita bawa ke tempat nang baik. Mudah-mudahan hati kita menggiring ingat lawan Allah. Amin ya Allah. Nah sudah. Kemudian dalilnya ada. Papirru ilallah. Larilah engkau kepada Allah. Inni lakum minhum nadhirum mubin, bahwasanya aku ujar Nabi bagi kamu minhu dari Allah, datang dari Allah, nadhirun mubin, orang yang memberi ancaman yang nyata. Dinta. Jadi jangan jauh lawan Tuhan, mudahan dekat dengan Allah. Ya kalau punya jauh dengan Allah sama jauh dengan rahmatnya, jauh dengan maghfirahnya. Apa kita berhajat tak? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di dalam sarah hadis itu Nabi kita Muhammad aja berhajat dengan berkatnya Allah, rahmatnya Allah, ya kah? Salamnya Allah, keselamatan dari Allah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apalagi kita nih banyak dosa Nabi kada, wali kada. Mudahan kita dapat rahmat Allah, mudahan kita dapat berkah Allah, mudahan kita dapat salamnya Allah. Sama itu. Nah, itu bahajat kita. Kemudian walayal tapit nomor 2, yang kedua dari 4, walayal tapit ila masiwallah, yakni seseorang hamba tiada boleh lari dari tuannya atau tiada mengerjakan suruhannya. Wala yaltafit ila masiwallah, tidak memandang inya kepada selain Allah. Jadi nang dipandang Allah. Kalau bahasa lain sama ini, al-ithar ala hawahu biridahu ta'ala. Inya mengutamakan ridha Allah di atas hawa nafsunya. Mudahan kita ditolongi, amin ya Allah. Jangan sama inilah ujar kuitan ini, contoh kuitan dulu. Mudahan dapat ridha kuitan. Ridha Allah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Nak pun anu ambilakan tisu, ambilakan gayung, ambilakan inggih mak, cuma ulun makan lagi nah. Nah berarti orang tuh mengutamakan makan daripada perintah. Nah berarti inya masih tapandang nikmat, masih tapandang salain kuitan. Kalau orang bujur-bujur mencari ridha kuitan, tinggalkan piring, tinggalkan makanan di piring, apa yo, junjung perintah kuitan. Jadi wala yaltafit ilama siwallah, inya kada memandang kecuali yang dipandangnya adalah Allah. Al-ithar ala hawahu biridahu ta'ala.
inya mengutamakan ridha Allah tuh atas mengalahkan hawa nafsunya. Kalahkan hawa nafsu. Nafsu kita kehendaknya makan, minum, berukuk, kawin. Di bulan Ramadan tinggalkan rokok, tinggalkan makan, tinggalkan minum, tinggalkan jima laki bini. Mengapa geran? Karena kita mencari ridhanya Allah. Bulan puasa tuh Masya Allah. Guru, mengapa bulan Ramadan itu 30 hari atau 29? Sebulan 30. Pian kada sadar setahun berapa hari? Coba minta pulpen. Setahun berapa hari? 360. Coba tulis 360. Kemudian setahun berapa bulan? 12 bulan. Cari kalkulator. 360 dibagi 12 sama dengan, coba ketik Bang, coba siapa ada bisi HP atau utak pian jenius, utak kalkulator. 360 hari kan setahun 360 hari. Setahun itu 12 bulan. Paham? Berarti 360 dibagi 12 sama dengan berapa? 30. Mengapa kita puasa Ramadan sebulan? Itu rahasia Allah. Mengapa Allah mewajibkan kita puasa? Oh, itu hikmahnya Masya Allah tabarakallah. Jadi 360 hari dibagi 12 bulan dapat 30. Maka kita puasa 1 bulan. Gitu. Jadi orang yang puasa 30 hari itu ternyata mampu mensucikan rohani, mampu mensihatkan badan. 11 bulan kita macam-macam dimakan, yang berpengawet, berpewarna, berpengerasa, kerupuk, keripik, apa-apa dimakan, racun jadi awak. Apalagi zaman ini ya Allah, zaman nang makanan nang 4 sehat 5 sempurna tuh kada lagi kayak bahari sunya anang berubat macam-macam. Nah, dinto dapatnya puasa 30 hari ya puasa. Badan kita nih diditoknya, dibersihinya. Sebenarnya bukan badan aja yang bersih, rohani kita, kulub hati kita pun bersih dengan ibadah puasa. Untung kada orang yang beribadah lawan Allah, untung gitu. Nah, jadi oleh karena itu mudah-mudahan kita mengutamakan ridha Allah daripada hawa nafsu kita. Amin. Gitu. Syahwatul butun, syahwatul uyun, syahwatul ujun, syahwatul butun, syahwatul purut. Gitu. Ditindih, dikalahkan, isar. Utamakan kehendak Allah. Ya kalau kun li kama urid, akun laka kama turid. Ya Musa, wahai Musa, kun li kama urid, jadilah ikam apa kehendakku. Akun laka kama turid, niscaya aku je Tuhan inggih pun apa kehendak ikam. Di mapa kada doa Nabi itu kada mustajab. Ya Allah, mengapa jadi mustajab? Orang taat, orang ibadah. Nah, kita banyak maksiat lalu berdoa, cucuk kayak kada kabul. Kita banyak lak juga. Jadi kita berdoa lak juga Tuhan. Kita nyuruh anak menukar nang apa ke warung, nak nah duit tukar uyah kulir maai. Ulun main HP na ML. Main game kulir ulun 2 jam kemudian anak mah belanja ada es krim di luar, napa jauh kita na mata. Jadi jazaullah la, jawaban la tuh la, cucuk doa kita kada kabul. Kita pun kada mengabulakan nang hayya ala shalah, kada sembahyang kita lalu berdoa lah nang kada penyembahyang, cucuk kada kabul.
Ya Allah, ajibu da'iyal amri. Kabulkan panggilan-panggilan perintah Allah. Kita ini sebenarnya ada kepingin bangun malam, cuma bangunlah. Bangun aja bakame. Udahan kau menahajud. Hati ini ada panggilan baca Quran. Hati ini ada panggilan hadir ke majelis ilmu. Kabulakan. Itu nurani, lain hanura partai. Itu khatar rabbani, itu bisikan dari Allah. Ajibu da'iyal amri. Mudahan kita ditolongi, amin. Mudahan jangan hilang iradat kebaikan di hati, amin ya Allah. Nah, jaga itulah. Nah, kemudian pulang sambungannya ada dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru, jika kalian mentaati orang kafir, jawabnya yaruddukum ala aqabikum, niscaya mengembalikan orang kafir akan kalian ala aqabikum, kepada belakang-belakang kamu, tumit-tumit kamu, patan kalibu khasirin, maka jadilah kalian rugi. Jangan memandang makhluk, jangan memandang panggilan orang kafir, jangan memandang panggilan nafsu. Mudahan kita papiru ilallah, amin. Kayak Isra Mi'raj juga, Yahudi mengiau di kanan, Nasrani di kiri, dunia di muka, iblis orang tua di belakang. Ya kalau sir ya Muhammad, jalan terus ya Muhammad, sir ya Muhammad, jalan terus. Ujar Jibril tuh. Kalau kita ya kalau sekolah lalu ada yang mengawai singgaham apa anak acil ya nang ada sekolah lagi tuh. Isra Mi'raj tuh dintukan buntung aja banyak nama mengawai kan, duit mengawai, anak acil mengawai gitu tuh. Harau kada jadi alim jadinya, jangannya sabar tuh, wasil tuh nah dinta. Nah, kemudian pulang yang ketiga dan keempat, 3 dengan 4. La yarju wa la yakhafu illa iyyah. Tidak mengharap, tidak takut illa iyyah, kecuali nang ditakuti, nang diharapnya Allah aja. Yakni seorang hamba tiada mengharap dan tiada takut kecuali sama tuannya saja, yakni Allah. Dalilnya paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Gitu ta. Yarju itu bisa bermakna yarju bisa bermakna yakhafu. Buka tafsir. Apabila yarju bermakna yarju itu berarti hakikatan. Apabila yarju bimakna yakhafu itu majazan, tafsir majazi, tafsir hakiki. Cuma keduanya kawa, karena khauf dengan raja itu kada kawa dipisah, takut dengan harap kada kawa dipisah. Nya kada kawa takut tunggal, munya takut tunggal karena yaksun putus asa. Kada kawa harap tunggal karena jaraah wani lawan Tuhan. Kada apa-apa jar sidin kada penyarikan juga imbah astagfirullah diterima ai taubat lalu wani maksiat. Jangan buati takut. Jadi jangan harap tunggal, jangan takut tunggal. Jadi khauf dengan raja harus bercampur. Cuma bedanya ada nang terbanyak raja, ada nang terbanyak khauf. Munya kawa raja dengan khauf seimbang, itu namanya mahabbah. Oleh karena itu al-ba'is fil ibadah itu salasah. Pendurung beribadah itu 3. Takut, harap, cinta. Takut, harap, cinta. Mengapa sembahyang neh? Takutan neraka. Napa sembahyang neh? Mudahan surga. Napa sembahyang neh? Mudahan dapat ridhanya Allah. Nah, jadi ada takut, ada harap, ada mahabbah. Gitu. Amal ibadah pendurung yang paling hebat adalah mahabbah. Orang awam khauf, orang khawas raja, orang khawasul khawas mahabbah, cinta karena Allah.
inya kada takut neraka, inya kada maunting surga, nang diuntingnya Allah yang maulah neraka lawan surga. Yunta. Kita nih apa orang awam takutan udahan surga berataan, udahan jangan transit ke neraka. Amin ya Allah. Nah terakhir, khasiat bagi orang yang berdagang. Ayo siapa yang berdagang? Atau mencari rezeki yang halal, buat usaha nih ya kelak. Minta kawin sudah nih bapak, ada kewajiban memberi makannya anak kecil. Jangannya sapi kau dijadikan kumpai, anak kecil lain sapi. Beres kada kawa berduit nukar beres, paham ya lu buntung lah gitu. Nang bujang gian bisa juga berpikir mencari duit ya Allah, supaya ada bisi kawan juga. Nah belajar menabung sehari 1.000 berapa tahun gitu tak. Sabar mundokanlah. Nah diteta. Nah kayak apa supaya murah rezeki? Maka bagus mengata ya Allah ya Allah ya Allah tiap-tiap hari, apalagi setelah sholat subuh dibaca 5.000 kali. Awas juga kan tuh titiknya tuh berapa buting titiknya? 3. Berarti berapa tak? 5.000. Ya Allah 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 imbas sembahyang subuh 5.000 kali nang berdagang toh, mencari nafkah toh, insya Allah dimurahkan rezeki yang datang daripada segala penjuru, datang dari atas, datang dari bawah, datang dari kanan, dari kiri, dari muka, dari belakang. Dari atas kayak apa guru? Dari atas tuh barangkali orang badahi man betul kan, bukan pejabat menukar ke seorang. Nah itu dari atas maknawi. Nah itu punya rezeki itu dari mana-mana penjuru orang di tangan. Nah itu amalannya ya Allah ya Allah ya Allah. Nah jadi bagus banget nih lah. Jadi siapa nang berdagang, nang berusaha, nang rasa-rasa, nang toko tuh sunyi biranga kawan. Ya Allah, apalagi di pasar. Nah di tengah pasar lah pulang. Ada orang lalu, jangan bertukar meniring gin kada. Ayo ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Nah, ya Allah wahai Allah yang memudahkan orang-orang lah bertukar ke ulun. Nah sama itu. Berapa tadi? 5.000 kali bacaannya ya Allah ya Allah ya Allah. Amaran murah rezeki, mudahan murah rezeki berata. Nah kemudian berakhlak dengan nama Tuhan kita Ar-Rahman War-Rahim. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, mudahan umroh haji, mudahan anak cucu kita saleh salihah, yang paling penting mudahan mati husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah.